Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Tokat PA Gereja yang Melayani. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk ikut ibadah belum? Coba Kak Marsha tanya, yang sudah siap ikut ibadah, boleh angkat tangannya semuanya? Siapa yang sudah siap beribadah? Angkat tangannya semua. Wah, Kak Marsha lihat semuanya sudah siap ikut ibadah. Kalau gitu adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab, buku tulis dan alat tulisnya juga boleh untuk adik-adik yang kelas kecil dan tanggung. Dan adik-adik duduk yang rapi ya. Pastinya kan sudah pada pakai baju rapi semua kan ya. Kalau sudah duduk yang manis, duduk yang rapi, sudah siapkan Alkitab, artinya adik-adik benar-benar sudah siap untuk IHMPA hari ini. Kalau begitu, Kak Marsha ucapkan selamat beribadah. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dengan tetap berdiri, Kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 139 dengan judul Alkitab Mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku suka mendengar. Adik-adik, mari kita berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Tina Simanjuntak. Silakan Kak Tina.
Baik, sekarang waktunya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami akan segera memulai impa kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ezra, pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kitab Ezra, pasalnya yang ke-7 ayat ke-1 sampai dengan 10, yang nanti akan dibacakan oleh Kak Grace Saia. Tapi sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum membaca Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti apa isi firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak pelayan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita membaca Alkitab yang diambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai dengan 10, yang berbunyi demikian. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Sadok, bin Abitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Serahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Penahas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun, imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya. Oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, dan melakukannya serta mengajar ketepatan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Wah, Kak Ebi harap semuanya sehat-sehat saja. Oke adik-adik, pagi hari ini yang akan bercerita di kelas anak kecil dan anak aku adalah Kak Ebi. Jadi, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita pagi hari ini? Kalau sudah siap, semuanya boleh duduk dengan manis, karena Kak Ebi akan mulai bercerita. Ada yang tahu ini gambar apa? Atau ini buku apa? Ini adalah Alkitab. Nah, Kak Ebi mau tanya nih kepada adik-adik. Menurut adik-adik, apa sih isi di dalam Alkitab ini? Coba dipikir-pikir dulu. Apa ya isi di dalam Alkitab ini? Isi di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, firman yang berisi tentang pengajaran, berisi tentang nasihat, berisi tentang perintah, dan juga
firman yang mengarahkan kita kepada sikap dan perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi menurut adik-adik, isi Alkitab ini penting atau enggak sih adik-adik? Pastinya penting dong, karena kan banyak sekali nih pengajaran-pengajaran, ya kan? Supaya kita semua juga sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup berkenan di hadapannya. Nah, sekarang Kak Edi memperkenalkan satu tokoh, yaitu Imam Ezra. Nah, Imam Ezra ini seorang imam yang mau mengisi hidupnya dengan rajin membaca, mau mendalami dan melakukan firman Tuhan adik-adik. Sehingga Imam Ezra ini mengetahui betapa Tuhan itu sebenarnya mengasihi orang-orang yang mau selalu taat dan patuh terhadap perintahnya. Nah, adik-adik, karena itu Imam Ezra membentuk dirinya untuk menjadi hamba yang patuh dan taat serta hidup takut akan Tuhan. Wah, tapi tidak hanya sampai di situ saja adik-adik. Imam Ezra juga mau menjadikan dirinya menjadi alat Tuhan untuk mengajarkan dan menceritakan perintah Tuhan bagi kehidupan bangsanya. Jadi, Imam Ezra tidak menyimpan pengetahuannya akan firman Tuhan dan Taurat itu sendirian saja adik-adik, seperti di gambar. Nah, Imam Ezra ini senang memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang agar semakin banyak orang juga yang diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Sehingga banyak orang juga yang mengerti tentang pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, jadi Alkitab itu penting kan adik-adik? Pastinya dong, karena di dalam Alkitab ini semua berisi tentang firman Tuhan. Kalau pada zaman itu, Nabi Imam Ezra menceritakan firman Tuhan dengan membacakan firman Tuhan kepada orang banyak, memberitakannya seperti itu. Di zaman sekarang, gimana kira-kira adik-adik? Nah, gimana caranya kita supaya bisa seperti Imam Ezra mau memberitakan firman Tuhan? Yang pasti, yang pertama, kita harus rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena sebelum kita memberitakannya, kita harus mengetahui apa isi firman yang ada. Firman Tuhan yang mau diberitakan itu seperti apa dan bagaimana. Nah, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Siapa yang di sini sering sekali saat teduhnya dengan membaca firman Tuhan juga. Hebat kalau sudah semua. Nah, selain itu, cara memberitakan firman Tuhan berikutnya melalui sikap dan perilaku kita yang mau menolong dan membantu, khususnya dengar-dengaran pada orang tua adik-adik. Nah, itu juga caranya adalah memberitakan firman Tuhan. Itu yang pastinya kita harus rajin sekolah minggu, kita harus rajin ke gereja. Kenapa? Supaya kita juga mendapatkan firman Tuhan ketika kita memberitakan diri kita dan tubuh kita ini diisi kembali dengan firman Tuhan yang diberitakan oleh kakak-kakak. Setelah itu juga kita dapat bersekutu dengan teman-teman yang lain. Nah, itu adik-adik. Nah, berikutnya sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang baik dan dapat memberitakan firman Tuhan seperti Nabi Ezra. Seperti Imam Ezra maksud kayak. Jadi, siapa yang mau seperti Imam Ezra? Pasti semuanya mau dong. Tidak perlu memberitakan firman Tuhan yang sulit-sulit, tapi cukup menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat, patuh, dan rajin membaca firman Tuhan. Itu pun sikap yang sudah memberitakan firman Tuhan. Jadi harus ingat, firman Tuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita, menjadi pedoman bagi kita. Oke? Siapa yang mau jadi Imam Ezra? Kalau semuanya mau menjadi Imam Ezra,
harus mulai berperilaku yang baik. Dengan begitu, kita sama seperti Iman Reza yang memberitakan firman Tuhan. Oke, kita akan aktivitas. Sekarang kita akan aktivitas. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Hari ini adik-adik kita akan bermain cerdas cermat Alkitab. Kak Aga akan menanyakan beberapa pertanyaan dan tugas adik-adik hanya menjawab sesuai dengan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dan baca di Alkitab hari ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Siapakah nama raja negeri Persia yang mengizinkan Ezra untuk kembali ke Yerusalem? Jawabannya adalah Raja Artasasta. Sama seperti pertanyaan pertama, adik-adik punya 10 detik ya untuk menjawab. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari manakah Ezra berangkat pulang ke Yerusalem? Betul sekali adik-adik, jawabannya adalah dari Babel. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pada bulan keberapakah Ezra memulai perjalanannya dari Babel? Iya, Ezra memulai perjalanannya dari Babel pada bulan pertama. Soal keempat. Pada bulan keberapakah Ezra tiba di Yerusalem? Betul sekali adik-adik, tiba pada bulan kelima. Jadi perjalanan Ezra dari Babel ke Yerusalem adalah kurang lebih 4-5 bulan. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Siapakah yang melindungi Ezra hingga bisa tiba di Yerusalem dengan selamat? Iya, jawabannya adalah Tuhan Allah. Sama seperti Tuhan Allah yang melindungi adik-adik sampai dengan hari ini. Nah, adik-adik kita sudah selesai beraktivitas. Tetap ikuti IMPA sampai selesai dan sampai ketemu lagi di IMPA minggu depan. Dah. Adik-adik, bagaimana aktivitasnya? Seru kan pastinya? Jangan lupa adik-adik untuk boleh mengabadikan melalui foto atau video dan jangan lupa mengirimkan aktivitasnya ke WA grup PA atau bisa share di Instagram story kamu dan jangan lupa untuk tag @pekatpa_Cinere. Saatnya kita untuk memberikan persembahan yang nantinya akan diberikan melalui transfer bank atau pindai kode QR. Adik-adik sekarang boleh menyiapkan atau minta tolong mama papa untuk menyiapkan handphonenya atau gadgetnya masing-masing. Dan jangan lupa nanti ketika mau mentransfer nominal persembahan, jangan lupa diberikan kode uniknya di belakang nominal persembahan yang akan adik-adik berikan, yaitu kode unik 1. Nah, jangan lupa ya, kode uniknya 1. Contohnya adik-adik bisa lihat di slide yang tampil di layar kaca adik-adik sekarang. Nah, sebelum memberikan persembahan, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria nomor 156, Langit dan Bumi Akan Lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tetap berfirman.
adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita yang baru saja dikumpulkan, yang akan dipimpin oleh Kak Yolet. Silakan Kak Yolet. Nah, adik-adik, sekarang setelah persembahan terkumpul, kita mau berdoa untuk persembahannya ya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, juga orang-orang yang akan mengelolanya, supaya dapat berguna bagi orang lain, juga bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita sudah mau selesai nih ibadahnya. Tapi sebelumnya, Kak Marsha ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu pengutusan, yaitu dari Kidung Ceria nomor 137 dengan judul Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku hafal Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku bawa Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Priska. Silakan Kak Priska. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga Engkau mau memberkati kami sepanjang IPA kami. Terima kasih Engkau boleh memberikan kami kesehatan untuk mengikuti IPA ini. Engkau boleh memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari kakak-kakak, juga melakukan aktivitas. Tuhan berkati supaya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lakukan tadi boleh menjadi pengingat dalam hidup kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami bahwa sebentar lagi kami akan berpisah dengan satu yang lain di INPA pada hari ini. Kiranya Engkau mau memberkati kami di sepanjang sisa hari kami di hari ini hingga seminggu ke depan. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan agar di minggu depan kami boleh lagi berkumpul bersama teman-teman pada IMPA secara online. Tuhan sertai dan ampunilah segala dosa yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir IHMPA pada hari ini. Kak Marsha dan kakak-kakak pelayan lainnya mengucapkan terima kasih adik-adik sudah mengikuti IHMPA hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap menghadiri IHMPA di minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you. Sekali lagi ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless